8 Desember 1941, ratusan pesawat tempur Jepang menghujani pangkalan militer terkuat Amerika Serikat di Pasifik. Dalam 2 jam, Pearl Harbor hancur. Ribuan orang tewas. Dan dunia tak akan pernah sama lagi. Tapi, tahukah kamu, dari peristiwa itulah secara langsung Kepolisian Negara Republik Indonesia lahir. Dan para polisi pertama itu yang dilatih oleh Jepang untuk membela kepentingan Jepang, akhirnya balik mengangkat senjata melawan Jepang sendiri. Surat Kabar Asia Raya, 22 September 1942. Judul di halaman 2, Pelantikan Polisi di Kantor Shuo. Isinya, 100 orang polisi yang dididik selama 8 bulan di Sekolah Polisi Sukabumi baru saja dilantik oleh petinggi pemerintah Jepang. 8 bulan sebelum September 1942 adalah Januari 1942. Tepat ketika untuk pertama kalinya tentara Jepang mendarat resmi di Indonesia. Satu berita, satu tanggal. Tapi di dalamnya tersimpan jawaban yang dicari selama bertahun-tahun. Januari 1942. Inilah awal mula Polri. Tapi untuk memahami mengapa itu bisa terjadi, kita harus mundur ke Pearl Harbor. Tahun 1940. Jepang sedang dalam krisis. Ambisi mereka menguasai Asia Timur membuat Amerika Serikat murka. Embargo dijatuhkan. Ekspor minyak ke Jepang dihentikan total. Inggris, Hindia Belanda, dan Australia ikut bergabung. Bagi Jepang, ini bencana. Cadangan minyak mereka hanya tersisa untuk 1 atau 2 tahun. Tanpa minyak, mesin perang berhenti. Tanpa mesin perang, impian mereka hancur. Negosiasi dilakukan. Januari 1941, delegasi Jepang terbang ke Batavia, menemui Van Mook, Kepala Departemen Perekonomian Hindia Belanda, meminta dijual lebih banyak minyak dari Indonesia. Jawabannya, tidak. Belanda merasa aman karena dijanjikan perlindungan Amerika dan Inggris. Jepang mengambil keputusan final. Perang adalah satu-satunya jalan. 8 Desember 1941, pagi hari. Di bawah komando Laksamana Madya Chuichi Nagumo, ratusan pesawat Jepang dari 6 kapal induk melesat menuju Pearl Harbor, pangkalan armada Pasifik Amerika di Pulau Oahu, Hawaii. Gelombang pertama pukul 7.45. Gelombang kedua pukul 8.45. Dalam kurang dari 2 jam, lebih dari 2.400 orang Amerika tewas. 8 kapal perang tenggelam atau rusak berat. Hampir 200 pesawat hancur di landasan sebelum sempat terbang. USS Arizona tenggelam, membawa lebih dari 1.000 awaknya ke dasar laut. Keesokan harinya, Amerika menyatakan perang terhadap Jepang. 3 hari kemudian, Jerman dan Italia menyatakan perang terhadap Amerika. Perang Dunia II kini benar-benar menjadi perang global. Dan serangan Pearl Harbor itu adalah sinyal bagi Jepang untuk segera bergerak ke Asia Tenggara, mengincar satu hal yang paling mereka butuhkan, minyak. Dan minyak terbaik ada di Indonesia. Pulau Tarakan, sebuah pulau kecil di lepas pantai timur Laut Kalimantan. Di sana terdapat 700 sumur minyak, kilang penyulingan, dan lapangan udara. Minyak Tarakan berkualitas sangat tinggi, bisa langsung dipakai sebagai bahan bakar pesawat tanpa banyak diolah. Ini adalah target nomor 1 Jepang di Indonesia. Tapi, sebelum satu pun tentara Jepang mendarat secara resmi, orang-orang Jepang sudah lebih dulu ada di Tarakan. Mereka datang sebagai pedagang, nelayan, kontraktor. Berdasarkan sensus Belanda tahun 1936, sudah ada 33 warga Jepang yang menetap di sana. Makam-makam warga Jepang di Tarakan bahkan sudah ada sejak 1933.
Dan inilah kecerdikan Jepang yang luar biasa. Orang-orang sipil itu diduga kuat menjalankan misi penyamaran. Mereka mempelajari geografi, mengamati pertahanan Belanda, dan melaporkan semuanya ke Tokyo. Bahkan, beberapa kontraktor Jepang ikut membangun bunker-bunker pertahanan Belanda yang nanti mereka hancurkan sendiri. Dari informan-informan inilah Jepang mengetahui rahasia terbesar. Pantai Timur Tarakan yang dangkal dan rawa-rawa sama sekali tidak dijaga. Belanda memusatkan seluruh kekuatannya di pantai barat, di mana pelabuhan berada. Malam menjelang dini hari, 10 Januari 1942, kapal-kapal Jepang berhenti di tengah laut sebelah timur Tarakan. Para tentara tidak berlabuh, mereka dijemput menggunakan perahu-perahu kecil. Peralatan perang, mobil, truk ditarik menggunakan tali. Ribuan tentara merangsek masuk dari arah yang tidak pernah diduga Belanda. Pertempuran berlangsung tidak seimbang. 15.000 serdadu Jepang melawan 2.000 tentara Belanda. Belanda akhirnya menyerah, tapi sebelumnya membakar semua ladang minyak dan merusak semua meriam agar tidak bisa digunakan musuh. 10 Januari 1942, Tarakan jatuh. Ini adalah daratan pertama Indonesia yang diinjak tentara Jepang. Dari sinilah gelombang pendudukan Jepang atas seluruh Nusantara dimulai. Dalam hitungan minggu setelah Tarakan, kota-kota besar Indonesia berjatuhan. Batavia, Bandung, Surabaya, Makassar, semuanya di bawah kekuasaan Dai Nippon. Tapi menguasai wilayah seluas Indonesia adalah satu hal, menjaganya adalah hal lain. Jepang tidak mungkin mengandalkan tentaranya saja. Mereka butuh tenaga lokal. Maka diputuskanlah rekrut pemuda-pemuda pribumi, latih mereka menjadi polisi. Januari 1942, 100 pemuda Indonesia terpilih mulai menjalani pendidikan di Sekolah Polisi Sukabumi yang pada masa Belanda dikenal sebagai Politio School. Mereka diberi nama Kotoka dan Futsuka, polisi lokal generasi pertama dari warga asli pribumi. Mereka bahkan terbukti efektif. Ketika pasukan peta, yang ironisnya juga bentukan Jepang, memberontak di Blitar, Kotoka atau Tokubetsu Keisatsu Tai lah yang dikirim untuk menanganinya. Dan mereka berhasil menyelesaikannya tanpa pertumpahan darah. Ini membuat Jepang semakin yakin polisi lokal sangat dibutuhkan. 2 tahun kemudian, perang semakin genting. Februari 1944, Jepang membentuk pasukan yang lebih kuat, Tokubetsu Keisatsu Tai, Kesatuan Polisi Istimewa. Lebih dari 500 pemuda mendaftar. Hanya 200 yang lolos. Dipilih berdasarkan keunggulan fisik dan kecerdasan. Mereka dididik di sebuah gedung bernama Bruder School Kun Boulevard, Surabaya, yang kini menjadi SMA Katolik Santo Louis. Asrama mereka ada di gedung yang kini dikenal sebagai Gedung Wismila. Dan pendidikan yang mereka jalani bukan pendidikan biasa. Setiap pagi buta, sebelum matahari terbit, mereka sudah harus berlari 30 km. Sore hari, latihan fisik keras kembali dilakukan. Selama 1 tahun penuh, mereka belajar hukum dan ilmu kepolisian. 6 bulan berikutnya, pendidikan militer yang lebih berat lagi. Saksi hidup tunggal pasukan ini, Kapten Purnama Mukari, lahir 1926, masih mengingat semuanya dengan jelas saat diwawancarai di usia 88 tahun. Semangatnya masih berapi-api ketika mengisahkan masa-masa itu. Mereka menguasai segala jenis senjata. Mereka dilatih strategi perang ala Jepang. Mereka ditempa untuk gigih, pantang menyerah, tahan medan tempur. Dibentuk menjadi prajurit polisi yang paling tangguh yang pernah ada di Indonesia. Tujuan Jepang jelas, jadikan mereka barisan terdepan menghadapi sekutu.
Jepang menanam benih militan. Tapi seperti yang akan kita lihat, benih itu tumbuh ke arah yang tidak pernah mereka bayangkan. Lalu semuanya berubah. 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika menjatuhkan 2 bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. 2 kota hancur dalam sekejap. Ratusan ribu orang tewas. Jepang yang tadinya tampak tak terkalahkan, luluh lantak. 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Di hadapan proklamasi itu, para anggota Tokubetsu Keisatsutai menghadapi satu pilihan: tetap melayani Jepang yang sudah kalah, atau berdiri bersama bangsanya. Mereka memilih bangsanya. 21 Agustus 1945, 4 hari setelah proklamasi, pasukan polisi istimewa memproklamirkan diri sebagai Polisi Republik Indonesia. Seragam Jepang ditanggalkan, nama diindonesiakan. Mereka kini adalah Pasukan Polisi Istimewa, Barisan Polisi Istimewa. Dan kata istimewa itu bukan sekedar nama. Mereka memang istimewa. Karena dalam hitungan hari mereka sudah berada di medan tempur. Kali ini bukan untuk Jepang, tapi melawan Jepang. Inilah ironi besar yang menjadi jiwa dari seluruh kisah ini. Semangat yang pernah ditanamkan Jepang kepada para pemuda Indonesia, keberanian, militansi, pantang menyerah, mahir senjata, kini berbalik bagaikan senjata makan tuan bagi Jepang sendiri. Tugas pertama pasukan polisi istimewa setelah menyatakan diri sebagai Polisi Republik melucuti senjata tentara Jepang. Ini bukan tugas mudah. Tentara Jepang masih bersenjata lengkap dan banyak yang tidak mau menyerah. Tapi para bekas murid Jepang ini tahu persis cara kerja militer Jepang, cara berpikir mereka, kelemahan mereka. Mereka bergerak di Surabaya, Jakarta, Semarang, Bandung, Banten, Cirebon, Priangan, Kedu, Pekalongan, Banyumas, dan karesidenan-karesidenan lainnya di Jawa dan Sumatera. Belum selesai di sana, ancaman baru datang. Tentara sekutu, termasuk pasukan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia, mulai berdatangan. Dan pasukan polisi istimewa kembali menjadi garis terdepan. Mereka bergulat di kota-kota besar. Mereka mempertahankan kemerdekaan dengan cara yang sama persis seperti yang diajarkan Jepang kepada mereka. Gigih, tak kenal mundur, bertempur habis-habisan. Dan pengorbanan mereka tidak sia-sia. Pada peringatan Hari Kepolisian tahun 1948, pemerintah Republik Indonesia memberikan penghargaan resmi kepada pasukan ini atas jasa-jasanya dalam melucuti senjata Jepang, melawan tentara sekutu, menghadapi agresi Belanda, dan mengatasi kekacauan di berbagai kota. Komisaris Polisi TKI Sumarto, wakil kepala kepolisian negara ketika itu, dalam sambutannya berkata, dan ini layak untuk diingat. Di antara semua kisah dari masa revolusi itu, ada satu yang paling membekas. Namanya Mukari. Lahir 10 Februari 1926. Satu dari 200 pemuda yang lolos seleksi Tokubetsu Keisatsutai. Saksi hidup satu-satunya dari generasi pertama pasukan itu. Saat diwawancarai di usia 88 tahun, Mukari masih duduk tegak. Matanya masih tajam. Bicaranya masih berapi-api ketika mengisahkan masa-masa itu. Meski ia harus berjalan tertatih menggunakan tongkat yang sudah 66 tahun menemaninya. Karena kaki kirinya sudah tidak ada. Ini yang terjadi padanya. Saat agresi militer Belanda kedua, 1949, Mukari tengah bertugas di Madiun. Dalam pertempuran di pagi hari itu, 5 peluru Belanda memberondong kaki kirinya. Ia jatuh, tidak bisa bergerak. Rekan-rekannya sudah mundur jauh. Wilayah itu sudah dikuasai Belanda. Mukari tergeletak sendirian di dinginnya malam, dari pagi hingga tengah malam. Sampai akhirnya
ada yang menemukan ia masih bernapas. Perjalanan ke rumah sakit darurat di Ponorogo membutuhkan 3 hari 3 malam karena harus dibawa secara estafet melewati jalan-jalan yang dikuasai musuh. Di rumah sakit, dokter sengaja berpura-pura tidak mengobatinya agar Belanda mengira ia hanya pasien biasa, bukan pejuang yang tertembak. Mukari selamat. Tapi sejak 1949, selama 54 tahun, peluru yang bersarang di kakinya tidak pernah diangkat. Baru pada 2003 ia dioperasi. Dan akibat pembusukan yang sudah terlalu lama, kaki kirinya harus diamputasi hingga lutut. 54 tahun hidup bersama peluru. Peluru yang ikut menyaksikan sejarah bangsa ini. Tapi kisah Mukari tidak berhenti di sana. Ada satu momen yang bahkan lebih luar biasa dari itu. Suatu hari, ketika ia berpatroli di pos penjagaan Ponorogo bersama 15 rekannya, sebuah rombongan melintas dari arah Nganjuk menuju Yogyakarta. Rombongan yang dipandu dengan tandu itu mengangkut Panglima Besar Jenderal Sudirman yang sedang bergerilya. Mukari tiba-tiba merasakan sesuatu, sebuah firasat yang kuat bahwa ada bahaya di depan. Tanpa ragu, ia menghalangi rombongan itu. Pengawal Jenderal Sudirman memprotesnya keras, tapi Mukari bersikeras. Rombongan berhenti selama setengah jam. Dan benar saja, tidak lama kemudian, pesawat tempur Belanda mengaum di langit Ponorogo dan melepaskan tembakan sembarangan tepat di jalur yang harusnya dilalui rombongan. Panglima Besar Jenderal Sudirman selamat, karena seorang polisi bernama Mukari punya keberanian untuk menghentikan rombongan Panglima Besarnya sendiri. Dan semangat seperti Mukari, pantang menyerah, berani mati untuk bangsa, itulah yang terus mengalir dalam tubuh Mobile Brigade. Ada satu kalimat yang masih diingat oleh seorang purnawirawan bernama Sumarji, anggota Batalion Mobrig 924 yang bertempur melawan pemberontakan DII-TII di Sulawesi Selatan. Pertempuran berlangsung 12 hari 12 malam. Makanan hanya 1 genggam beras per orang per hari. Mereka bergerilya masuk keluar hutan, makan binatang hutan, bahkan pernah makan ular demi bisa bertahan hidup. Di tengah kondisi yang seperti itu, Komandan Mobrig 924, Abdul Syukur, berkata kepada pasukannya, "Jangan menembak jika tidak kena." Dan tidak ada istilah Mobrig menyerah. Sisakan 1 peluru, kalau perlu untuk bunuh diri. Kalimat itu bukan ancaman, bukan keputusasaan. Itu adalah deklarasi martabat bahwa ada satu hal yang lebih buruk dari mati, yaitu menyerah dan melepaskan kemerdekaan yang sudah dibeli dengan darah. Sumarji mengucapkan kalimat itu dengan nada menahan tangis puluhan tahun setelah peristiwa itu berlalu. Dan mungkin itu adalah cara terbaik untuk memahami siapa mereka. Para polisi yang lahir dari didikan penjajah, tapi memilih merdeka sampai peluru terakhir. Dan dari api revolusi itulah lahir institusi yang kamu kenal hari ini. 17 September 1946, Kepala Kepolisian RS Sukanto Cokro-Diatmojo memberi mandat kepada Komisaris Polisi M. Yasin untuk membentuk pasukan yang lebih terorganisir dari pasukan polisi istimewa. 14 November 1946, secara resmi lahirlah Mobile Brigade yang kelak dikenal sebagai Brigade Mobil atau BRIMO. Dipimpin pertama kali oleh AKP IR Budiowono Gagak Pranolo. Tanggal 14 November itu kemudian ditetapkan sebagai Hari Brimob untuk menghormati seluruh anggota pasukan polisi istimewa yang telah gugur dalam mempertahankan kemerdekaan. Dan puncak penghargaannya datang pada 14 November 1961 ketika Presiden Soekarno secara pribadi menganugerahkan Pataka Nugraha Cakanti Yana Utama kepada Brimob. Ini adalah penghargaan pertama dari Presiden RI kepada pasukan bersenjata yang terorganisir sebelum satuan militer manapun menerimanya. Di Surabaya, sebagai penghormatan abadi,
Sebuah jalan diabadikan dengan nama Jalan M. Jasin Polisi Istimewa, nama komandan pasukan polisi istimewa yang memimpin perjuangan mereka. Sekarang garisnya terlihat sempurna. Pearl Harbor memicu Perang Pasifik. Jepang menginvasi Indonesia. Mereka merekrut pemuda-pemuda pribumi menjadi polisi, lalu melatih 200 di antaranya menjadi prajurit polisi paling tangguh di Nusantara. Jepang kalah, Indonesia merdeka. Para prajurit itu memilih bangsanya dan menggunakan semua kemampuan yang diajarkan Jepang untuk melawan Jepang, mengusir Belanda, dan mempertahankan kemerdekaan. Senjata makan tuan, dalam artian yang paling harfiah. Ada sesuatu yang sangat Indonesia dalam kisah ini. Sebuah bangsa yang mengambil apa yang diberikan penjajah, keterampilan, kedisiplinan, keberanian, dan memutarbalikkannya menjadi alat pembebasan. Setiap kali kamu melihat polisi atau pasukan BRIMOB bertugas, ada panjang sejarah di balik seragam itu. Ada Pearl Harbor, ada Tarakan, ada 200 pemuda yang berlari 30 km setiap pagi buta di Surabaya. Ada Mukari yang hidup bersama peluru selama 54 tahun. Ada kalimat seorang komandan yang tak mau menyerah, sisakan satu peluru. Itu adalah cerita yang layak untuk diketahui. Kalau video ini membuka perspektif baru buat kamu, tinggalkan like dan subscribe karena masih banyak kisah sejarah Indonesia yang jarang diceritakan yang akan kita bahas di sini. Satu pertanyaan buat kamu di kolom komentar. Momen mana yang paling membekas? Buat aku pribadi, kalimat Komandan Abdul Syukur, sisakan satu peluru kalau perlu untuk bunuh diri. Bukan karena menakutkan, tapi karena di balik kalimat itu ada kedalaman cinta pada kemerdekaan yang sulit dibayangkan generasi kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sejarah.